Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kejahatan komputer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Madya Yang Eka Prananda, NIM 18085611110. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi dalam 5 topik. Yang pertama ada kejahatan komputer, yang kedua penyebab kejahatan komputer, yang ketiga klasifikasi kejahatan komputer, yang keempat aspek keamanan, dan terakhir ada studi kasus. Lanjut ke topik yang pertama, yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Contohnya itu ada pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Untuk topik yang kedua ada penyebab kejahatan komputer. Penyebabnya ada yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin ada disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga ada meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang keempat ada desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani. Yang kelima, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang keenam, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang ketujuh, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan yang terakhir ada banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Untuk topik yang ketiga, yaitu klasifikasi kejahatan komputer, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada keamanan yang bersifat fisik. Yang kedua ada keamanan yang berhubungan dengan orang. Yang ketiga ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Dan yang terakhir ada keamanan dalam operasi. Yang pertama yaitu keamanan yang bersifat fisik, artinya bisa tersentuh, seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya itu ada wiretapping, denial of service, pencurian, dan sign fraud attack. Yang kedua ada keamanan yang berhubungan dengan orang, keamanan yang berkaitan dengan hak akses seseorang. Contohnya, seorang user yang memanipulasi hak aksesnya menjadi administrator. Yang ketiga ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Keamanan yang terletak pada media, misalnya kelemahan software yang digunakan untuk mengelola data. Yang ketiga ada keamanan dalam operasi. Keamanan ini terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post attack recovery. Untuk topik yang keempat ada aspek keamanan. Aspek keamanan ada privacy atau confidentiality. Yang kedua ada integrity. Yang ketiga ada authentication. Yang keempat ada availability. Yang kelima ada access control. Dan yang terakhir ada non-repudiation. Untuk privacy atau confidentiality, inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah email. Seseorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Yang kedua ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, trojan, horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Yang ketiga ada authentication, berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Yang keempat ada availability. Aspek ini disebut juga ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.
Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut Denial of Service Attack atau DOS. Yang kelima ada akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Yang terakhir ada null repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Untuk topik yang terakhir yaitu studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, untuk contohnya ada serangan DDoS. Kaspersky Lab melaporkan pada kuartal pertama 2015, hacker melakukan lebih dari 23.000 serangan DDoS dengan bantuan botnet pada web research yang terletak di 76 negara. Dengan Kaspersky DDoS Protection yang menggabungkan keahlian Kaspersky Lab telah terbukti dengan teknologi in-house seperti DDoS Intelligence. Untuk studi kasus yang kedua itu saat data Gojek bolong, seorang programmer bernama Yohanes Nugroho membeberkan celah keamanan di aplikasi Gojek tersebut untuk Android dan iOS. Celah pada API endpoint itu berpotensi dimanfaatkan hacker untuk mencuri informasi rahasia pengguna seperti nomor telepon, email, dan nama user. Jadi pekerjaan Yohanes Nugroho ini seperti bug hunting gitu. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.